kita apa. Ya rata-rata sih masih biasa aja sih. Cuma suhu, garam, udah dijaga aja. Yang penting garam ya, aeratornya, udaranya, udah. Kalau sleeping itu karena apa? Jadi memang tidak harus semua orang itu membeli ikan impor yang mahal dan ikan bagus yang mahal ya? Betul, Om. Jadi tergantung kita tujuannya untuk apa dulu. Kan gitu. Karena gini, pasar impor ini seharusnya harganya harus dinaikin. Memang harus naik. Datanglah ikan yang dari Jepang itu betul-betul ikan yang bagus-bagus saja. Sehingga semua ekonomi bisa hidup. Iya, nah ini tolong banget nih untuk para dealer-dealer ikan koi impor. Kalau belanja ikan koi, iya yang kualitas saja. Jangan remuk-remukan harga. Jangan. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar Koispedia yang awam jadi paham? Ini kita jalan-jalan lagi di Tangerang. Tepatnya saya berada di Alam Sutera sekarang. Dan di belakang saya ada dealer ikan koi. Salah satu dealer ya untuk ikan koi impor yang ada di Tangerang. Ini adalah Sutra Koi. Seperti apa dalamnya? Yuk kita masuk aja yuk. Mari kita masuk. Dan di sini sudah ada banyak sekali ikan koi. Waduh, ini pemiliknya. Akhirnya kita ketemu ya. Datang ke sini ya. Pak siapa ini? Ruri, Om. Oh iya, dipakai dulu ya. Oke, terima kasih, Om. Kemarin kita ketemu di Nusatik. Nusatik. Nah, Kemudian Nusatik sama IJKS. IJKS. Nah, ini ikan impor semua ya di sini ya? Kalau untuk yang ada di sini semua sekarang impor semua. Impor semua? Impor Nggak semua. ada lokal sama sekali? Kita ada, cuma lagi on progress, Om. Oh gitu. Jadi kita ada ini ada sebagian dari indukan kita yang ini? kita lagi breeding. Oh breeding? Nah, kita breeding sendiri. Jadi kita breeding, cuman sekarang lagi masih ada, ya baru masuk 3 bed. Nah, berarti ikan impor itu bisa dibreed? Kan ada yang bilang katanya ikan impor nggak bisa dibreed, nggak bisa keluar telur gitu. Enggak, keluar terus kok. Aman ya? Aman. Ini berarti beli indukan dari sana? Iya. Atau dari kecil dibesaran di sini? Enggak, ada beberapa. Ada yang kita besarkan, ada yang misalnya koi-koi yang lama, ada yang kita beli sudah besar gitu, macam-macam lah, Om. Kolamnya di mana? Kalau untuk breedingnya dekat sih di belakang Mall Living World, kebetulan ada fasilitas. Ada lahan. Ada. Kolam lumpur itu? Enggak, itu cuman untuk breedingannya aja. Oh, cuma untuk breeding. Nah, cuman kalau untuk pembesaran ada lagi di daerah Bogor sana. Oh, di Bogor. Naik ya? Ada. Wah, mantap. Ada kok, itu baru kolam tanah di sana. Baru ada banyak. Ada 4 kolam sih. Ada 4 pon 4. Oke. Jadi sekarang yang baru diisi itu baru 2. Siap. Baru 2. Jadi baru masuk 3 kali breedingan. Nah, 3 kali. Ini kita coba lihat hasilnya nanti, Om, mudah-mudahan. Bogor ya? Iya, Jonggol sih tepatnya. Oke. Masuk daerah Bogor. Nah, ini dari farm mana aja ini? Macam-macam, Om. Macam-macam nih, kalau misalnya kayak Shiro kan dari Omosako. Shiro Omosako. Nah, kalau Susui ya Maju, ya kan? Terus kalau Kohaku ada Saito yang kecil-kecil. Kalau ini udah campur-campur ini. Ini udah ada campur. Marusa, ada Marudo, ada Mosako, ada Isa. Untuk perawatan ikan impor itu susah nggak sih? Sebenarnya sama aja, Om. Sama aja ya? Sama aja. Untuk karantina misal ikan kita beli dari Jepang nih. gitu. Kemudian ikan datang. Oh, yang pada saat kondisi dia di karantina, Jakarta. utamanya Oh, di karantinanya. Kalau karantina mungkin ya seperti yang lain juga sih, Om. Ibaratnya yang pertama itu lebih ke menjaga suhu sih. Suhu ya? Suhu. Karena Suhunya dia kan dari sana seperti kan apa? dari sana kan datangnya dingin, ada esnya gitu kan. Nah, jadi kita di sini nunggunya juga dengan menggunakan chiller. Chiller. Ah, itu jadi kita taruh rata-rata di suhu berapa? Kalau baru datang itu kita taruh kemarin tuh di 23 duluan. 23. 23 nyampe, nanti pelan-pelan kita sesuaikan dengan berapa suhu air di Suhu sini. kita ya. Ini kalau suhu air di sini berapa? Di sini sekitar 26 lah. 26. 26. 26 Oke. 27. 26 ya. Makanya di sini kan termasuk panas, Om. Iya panas. Makanya itu. Ini aja terasa gerah ya. Heeh. Nah, dari sini kan banyak nih ikan impor. Ini cara karantinanya ada treatment khusus nggak supaya ikan itu aman? Ya kalau tadi
pas seperti saya bilang tadi kan pada saat datang nih Om, kita jaga suhu dulu nih. Ya, Jadi jangan kaget lah, yang swing lah dia kan suhunya. Oke, kan. kita samakan lah ya. Nah, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan tuh Om, bertahap sampai dia menyesuaikan betul-betul. Nah, memang dalam tahap itu kadang memang ada problem segala macam, ada yang sleeping. Nah, disitulah. Itu sleeping itu memang pasti atau sering atau Beberapa kali, Oh, tidak beberapa tidak kali. selalu, tidak selalu. Cuman ada beberapa kali kita ngalamin, ya itulah yang perlu kita jaga. Bagaimana kita jaga misalnya garamnya harus kita apa. Ya rata-rata sih masih biasa aja sih. Cuman suhu, garam, udah dijaga Udah, aja. yang penting garam ya, Bro. Aeratornya, udaranya, udah. kalau Insya Allah sleeping siap. itu karena apa? Ya mungkin karena perbedaan, kaget, stres atau apa. Suhu ya berarti. Lebih ke situ sih. Lebih ke suhu. Jadi dia ya bukan karena kan kalau bakteri kan udah disteril udah pasti aman Ya, lah kan. Nah, jadi lebih kepada mungkin apa? Peralihan Oh iya, peralihan itulah, adaptasi ya? adaptasinya itu. Adaptasi. kayak Jadi dari sana itu kan memang dingin waktu harvest atau panen itu kan Nah, bulan panennya. Apalagi kayak kemarin tuh yang datang ke November yang Om dari yang Jepang saya kan ke kita sana ada tuh. ngambil juga tuh. Nah, itu kan memang mau musim Mulai dingin dingin. kan, mulai dingin Mulai kan. Nah, jadi nyampe di sini tuh mungkin kaget atau apa, ya sempat ada beberapa yang sleeping ya kan. Ya, kan teman-teman banyak nih yang takut beli ikan impor, takut mati, perawatannya susah kan gitu. Kalau saya lihat nih dari sana memang dingin banget ya. Betul. Bahkan kita masuk ke dalam kolam lumpur, saya sempat jebur itu airnya kayak waktu kita pesen es teh itu loh ya. ST kan. Airnya dingin banget. Dan itu ikan di sana hidup. Kalau kita bawa ke sini dengan suhu yang Nah, tinggi kan, tinggi, bedanya betul. terlalu jauh. Itu memang saya sendiri juga masih ragu. Nah, makanya Om di sini kan kita karantina dulu di kita, sudah aman, sudah menyesuaikan. Maka kita pelan-pelan tuh. Kita memang pakai chiller, Naikin tapi suhu. nanti dinaikin kalau sudah sama dengan suhu yang kolam-kolam kita, nanti kita chiller cabut. Jadi misalnya kayak sekarang Om, kan udah nggak ada lagi ikan baru yang datang nih. Iya, iya. Nah, kita nggak ada jalan chiller satupun. Chiller mati. Chiller udah mati semua. Jadi kan udah menyesuaikan dengan lingkungan di sini. Jadi kan untuk konsumen otomatis suhu yang dikonsumen kan masih daerah Ya, kita suhu kan. panas. Nah, jadi kan rata-rata hampir tidak jauh berbeda sehingga lebih aman sih. Proses dari ikan datang sampai bisa beradaptasi dengan baik di tropis berapa lama? Kurang lebih seminggu itu masih di fed. Biasanya kita seminggu masih di fed, kemudian baru kita coba kasih makan. Nah, kemudian palingan 10 hari atau 15 hari itu baru kita masukkan ke kolam-kolam kita. Jadi kolam-kolam display itu nggak langsung juga sih. Ya rata-rata sih minimal seminggu itu udah paling cepat atau sekitar 10 sampai 15 hari. Seminggu paling cepat. Nah, jadi kita baru bisa display atau bisa kita jual itu dalam kondisi yang sudah benar-benar kita yakin udah aman dengan suhu Sudah kita. siap makan ya ikannya. Betul. Kadang kan ada orang yang kasihan nih udah 4 hari ikannya belum makan gitu. Dikasih makan malah tumbang malah gitu. tumbang gitu kan. Itu juga ada yang terjadi seperti itu untuk Ada, para karena kan konsumen. ya mungkin ada beberapa kadang ikan itu kita lihat nih pas datang itu kondisinya kan kalau yang terutama yang tosnya kecil-kecil banget gitu kan. Ada yang betul-betul kempes badannya udah ramping banget, habis gitu kan. Wah, itu kita melihatnya waduh ini kasihan mau kasih makan Iya. gitu. Tetapi ada beberapa fakta berapa kali kalau kita push pakan itu malah sakit. Malah sakit ya? Malah sakit Om. Jadi ibaratnya ngasih pakannya pelan-pelan, kalau perlu dilembekin dulu gitu kan, dicampur air dulu. Oh ya, biar Nah, nggak kaget. jadi pada saat udah lembek kasih dikit-dikit, pelan-pelan gitu. Oke. Nah, di sini kan ikan udah lama. Sana juga ada ini susu yang dari mana tadi? Ya maju. Ya maju. Nah, yang maju kalau segini usia berapa? Ini kalau di kita sejak kedatangan, kalau nggak salah ini kan setelah harvest ini datang di kita sudah 2 bulanan nih. 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan yang lalu kan kedatangan November. Om pulang kemarin lah. Iya, November. Nah November. Jadi nyampe sini 2 November. Kalau umurnya berapa Det? Kalau umurnya DOB-nya nih kelahiran Mei, Juni. Oh, Agustus. Oh, masih muda. enggak lah. Iya. Juni Juli lah ya. Juni Kemungkinan Juli. ya. Hmm. Kelahiran Juni ya. Nah. Juni Juli. Jadi Kita nggak pasti juga. sampai bulan 11 baru dipanen ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November.
November berarti kan 6 bulan ya. Iya. Nah ini kadang kan teman-teman kita yang petani-petani koi di Indonesia, ikan impor itu kalau kecil pertumbuhannya lambat. Memang gitu ya. Jadi 6 bulan masih segini karena puasa gitu. Nah itu kemungkinan Om. Karena dari sana tuh kebanyakan puasa. Sebelum datang ke sini dia puasa dulu. Puasa lama. Gitu kan. Puasa Daud, puasa apa. Dia lengkap dia puasanya Om. Dan setelah dapat makan dia bisa gede Nah, lagi. pas sudah makan, ini asli pertumbuhannya kayak kemarin itu, tuh yang itu contoh yang gede-gede itu Om, gitu Ya. kan. Itu kan yang paling awal kita masukin sini. Jadi ini ada 2 kali kita masukin. Oh gitu ini kan. 2 grup. Ya, emang kedatangannya sama gitu kan. Tetapi ada yang kita masih di karantina, akhirnya kemudian baru kita satukan. Nah, yang duluan itu yang udah gede-gede itu duluan tuh, 2 mingguan. Yang udah makan duluan. Nah, 2 minggu atau 3 minggu makan. Oh, bedanya Dan kalau jauh ya? makannya baru sekitar sebulan. Sebulan Dan baru. ini sudah nembus di ukuran 20 cm. Awalnya? Udah ya 20 Udah, ya? udah ada 20 Udah, lebih. kalau 20 lebih ya kayaknya kan. Untuk yang besar-besarnya. Masih ada tuh. Gila, 12 15 udah Iya, dikirim ke sini. masuknya sih itu. Wih. Kecil-kecil Om. Gila. Itu kemarin, yang waktu Om nasi itu. Iya, iya. Nah kan kita ngambil tuh dari yang maju ada 1000 ekor. Nah inilah dia. Wah, keren hidup ya. Ikannya hidup ya. Dari ukuran 12 15 tuh susah banget loh. Ada yang mati nggak? Pertanyaannya nih. Ada yang mati nggak? Kalau susui aman semua ya? Susui aman? Aman semua. Susui aman semua. Jadi untuk teman-teman yang ingin belanja ikan koi impor, kalau ukuran kecil jangan apa ya, kalau ikannya memang kurus itu wajar kayaknya ya. Karena ikannya udah puasa lama dari farm, sebelum dikirim puasa, nyampe dealer pun juga puasa paling 2 minggu sampai 1 bulan baru dikasih makan. Jadi untuk membalikan body itu Ya butuh waktu. Iya. Tapi memang kalau bisa sebaiknya ya misalnya kayak apa lebih aman nih, misalnya kayak kita nih kita kasih makan dulu, udah posisi udah gemuk-gemuk, udah bulat-bulat kayak gini, baru kita pasarkan kan juga konsumen lebih apa? Karena kan Iya, pasti lebih aman. yang melihara di rumah mungkin ya dengan kita kan kita karantina dulu seperti Iya. tadi kan kasih makan pelan-pelan dulu, dikasih air gitu kan. Nah nanti kalau misalnya teman-teman di rumah langsung kasih kaget malah jadi sakit ya. Iya, Tapi jadi- memang sebaiknya ya tanggung jawab ke kita lagi ya kembali ya. Kalau bisa kan men-service itu yang kasihkan yang udah yang siap. utama. Iya. Jadi pilihannya cuma 2 kalau penghobi atau pembeli itu pilihannya cuma 2 kalau beli ikan koi. Jadi ikannya pilih kurus atau mati kan gitu. Nah, Kalau kurus kemungkinan aman. Tapi kalau kita kasihan sama ikan, kita kasih makan, kemungkinan ikannya bisa mati gitu. iya malah kalau kita paksakan malah mati sakit. Iya, sakit. Oke, kalau yang koagunya katanya ada yang sleeping tadi koagu ya? Ah iya yang sleeping Yuk, itu mari kita kuaku. lihat, yuk. Kalau aku di belakang Om. Hah? Ini tak taruh aja sana. Nah nih, ini ada kuaku. Hah? Nah ini kemarin nih. Oh, ini kecil juga ya? Ini kecil-kecil juga kemarin Om. Size berapa datangnya? Ya 10 lah. 10 cm. Koagu dari mana? Dari Saito. Oh, Saito. Saito. Jadi Saito ini ada barang kemarin ada kohaku, ada soa, ada kujaku. Koagu soal. Nah ini sempat sleeping, tapi rata-rata aman. Paling hanya 2% atau apa yang. Berapa ekor kalau koagu ngambilnya? Kalau nggak salah kemarin tuh kita ngambil sekitar 300-an ekor. 300 ekor. Ah. Itu milih sendiri ya? Ya, itu Pilih kita pilih. Jadi bukan, jadi yang kebetulan yang ikan yang datang yang di bed sekarang ini, itu semua yang kita bawa ke sini adalah yang sudah kita pilih. Jadi yang betul-betul, oh misalnya ngeblok merah total itu nggak ada. Jadi Itu udah, dari berapa ekor? kalau misalnya susui, kita ngambil 1000 dari lebih dari 3000 ekor. Kalau kohaku ini ada 2. Satu kita ngambil sekitar 100 berapa ya? 150 kalau nggak salah. Itu dari sekitar 300 atau 400 lah. Kemudian ada ngambil 200 dari 500 lebih 700. Jadi sudah dipilih. Ini berarti pilihan ya. Jadi Nah. kemarin tuh waktu saya ke Jepang, saya pulang, Om Rurinya datang ke sana ya? Nah, enggak sih, Enggak. perwakilan aja. Oh, perwakilan, kirain dan sendiri. Enggak, belum sempat Om. Visanya nggak dapat Om.
Pisahnya nggak dapat. Heeh. Oh, ini ada susu juga. Nah ini susu yang tadi sih sebenarnya. Oh, ini barengannya tadi? Ini nyampur. Jadi ada apa? Karena ada beberapa yang kita pilihin karena memang ukurannya gede, sama ada yang kusui gitu, beda dia. Jadi nggak daring. Oh iya, kalau nggak daring ini bisa keluar nggak? Ada beberapa kemarin tuh yang awalnya kita pikir itu kusui, ternyata muncul. Oh, masih bisa muncul ya? Asik. Wah, keren. Ya maju ini. Ini ada apa lagi? Ini Sanke dari Izuru. Izuru. Nah, dari Hiroshi kolamnya Hiroshi. Oh, Hiroshi. Ini sama, ini koleksinya Hiroshi juga. Oh, Hiroshi Yang punya depan Kinsoa? Iya, Oh, Hiroshi punya Kinsoa ya? ada. Jadi ini kemarin kalau nggak salah kita ngambil sekitar berapa ekor ya? 25 atau berapa ekor? Dari stoknya yang sekitar 100-an kita pilih kemarin. Milih juga ini? Milih juga. Jadi makanya saya kira Sutra Koi untuk stok yang sekarang rata-rata itu udah pilihan. Sama yang ini Kinsoa. dari Saito ada sekitar 100 ekor, ini juga kita pilih. Jadi lumayan lah. Nah, ini kalau untuk ikan impor kita tanya harga boleh ya? Hah? Tanya harga boleh ya? Boleh aja Om. Range harga dari keseluruhan ikan kecil. Nah, Ini paling murahnya berapa? jadi misalnya gini Om, kalau misalnya ini kan dari kualitas nanti kan. Iya. Berbicara apa? Kalau udah pilihan ya? Kalau ya ini udah pilihan, rata-rata sudah pilihan. Nah kalau untuk yang pilihan ini itu kita start minimal di 1 juta Om. 1 juta ya? 1 juta. Minimal. 1 juta, kemudian baru kalau misalnya ada beberapa yang pilihan yang bagus itu nanti harganya lebih. Ya, Seperti itu aja. Nggak terlalu apa, tergantung kualitasnya ya. tergantung kualitasnya. Nah kemudian ada juga misalnya kayak yang show quality yang kemarin Yang sempat di show? JKS sempat kita bahas show. Nah tentu kita apa, dan apalagi dia dapat juara, nanti nilainya nggak banyak dapatnya kemarin. Dari Sutra Koi turun berapa ekor Mas? Ada 12. 12 ekor. Dapat 12. piala? Enggak, kita nggak dapat piala, cuma juara 1, 2, 3 aja. Ada ya? Nah, Juara ya? dari 12 itu juara 1, 2, 3, 8. 8. Nah, Ikan kecil, ikan gede. paling besar 40-an. Oh, mantap loh, pertarungannya kuat itu. Nah, Banyak maksudnya. kemarin ada tuh yang juara 1 Kohaku. Oke, Cuman dia di ukuran 35 bertarung dengan ukuran 40. Ini kita karantina, salah satunya tempat karantina kita sebelah. Oh, ada? Ada lagi Om. Oke, yuk kita intip. Nah ini lebih ke kolam-kolam fiber sih Om. Ini kolam-kolam Oh, fiber, ini jadi kita karantina bisa di sini ternyata. Jadi bisa kayak gitu, tuh chiller, standby, ya kan? Chillernya Pakai ini? heater. Atau misalnya kita kasih heater, jadi ditutupin seperti ini kalau ada yang sakit gitu. Ini karantina berarti ya? Enggak, ini ikan yang lagi kita lelang nih Om. Oh, lelang. Nah, ada kaci dilelang, sehingga nanti pada saat selesai siap kirim. Oke. Jadi ada lelang. Ada Jualnya yang rame apa? Customer datang ke sini atau Kalau kita sih lebih ke offline, Offline? customer. customer datang ke sini? Karena kita kan dengan fasilitas, dengan posisi, jadi lebih ke situnya. Kalau online kan juga grup kita juga masih baru. Oke. Nah, untuk keunggulan dari Sutra Koi apa nih? Untuk para customer. Nah, jadi kalau kita sih punya tagline gini Om. Kalau untuk Sutra Koi itu tuh kita lebih kepada one stop koi service. Gimana? Nah, kalau dulu awalnya kan kita sama lah dengan nilai lain, kita menjual ikan. Tetapi sudah berjalan waktu, berapa kali kita ada pameran segala macam, ya kan, di lingkungan ini kan, di sini kan lingkungan perumahan nih, ada Alam Sutra, ada BSD, ada Bintaro, Geraraya, Duta, Serpong dan sebagainya. Nah, jadi melihat dari itu, apalagi pas dulu awalnya pandemi, ya, saya sendiri juga merasakan, ya semua orang pengen merawat ikan ya. Iya, rame ya. Kembali normal, nah mulailah nggak kurus gitu kan. Nah jadi kita ngambil di segmen sana. Jadi kita bisa maintenance, kita bisa ngerawat, kita bisa apa? Intinya ada fasilitas jasa-jasa untuk perawatan koi Om. Oh gitu. Koi, kolam gitu kan. Nah jadi kita bisa bantu. Jadi misalnya karantina kayak kemarin tuh ada juga tuh yang koinya di kolamnya udah telurnya udah matang, daripada nanti buang telur di kolam, akhirnya bawa ke sini. Bantu untuk kita nelurin buang. bisa? Kita buang telurnya.
Jadi lebih ke maintenance untuk para customer ya? Customer juga. Jadi misal orangnya pergi luar kota gitu, Betul, bisa? betul. Oke. Terus selain itu ada apa lagi? Kalau untuk peralatan, pakan, kita Jualan? kita komplit. Nah, makanya saya bilang, kita lebih tagline-nya kepada one stop koi service. Oke, Jadi lebih kebutuhan service. koinya, apa kendala di koinya, oh rusak mau kita renovasi benahi juga bisa. Yuk, kita Mau lihat. ada maintenance kita juga oke. Oke, jadi kolam, ikan sakit, Kan sakit, penitipan juga. pakan juga, Kita lihat pompa. tokonya, Hah? toko pakan, Ada di situ dalam. ke sana Nah, bisa ya? Boleh. Yuk. Cuma kan pakan kita juga sekarang lagi bayar apa? Karena kita juga lagi ada pameran di Mall Alam Sutra. Kemarin kan udah habis dari IJKS. Ya, Nah, nanti udah habis dari IJKS kita pindah ke Mall Alam Sutra. Alam Sutra. Ha-ha. lama itu di Alam Sutra. Lebih kurang 1 bulan Om. Nah, biar orang-orang pada tahu lah Sutra Koi ada di sini. 1 bulan di Alam Sutra. Nah ini ternyata kita ada tamu banyak sekali. Teman-teman dari Solaris, dari Jepang juga, Izuru ada, komplit. Kita closing di depan biar nggak ganggu mereka. Alhamdulillah Sutra Koi dikunjungi jadi rame. Iya. Om Suba datang juga dari sini. Bareng ya kita rame-rame tadi. Iya betul. Jadi juri kemarin kan juri Iya dari betul. Jepang. Habis Itu juri ada. dari JKS. Ada si Hiroshi Toyama, terus Yaguro apa siapa ya itu namanya lupa aku yang tinggi gede, sama Takatatsu yang muda. spesialis apa Kawarimono. Kawarimono. Nah, waktu saya ke sana itu koleksinya semua Kawarimono. Oh udah sampai ketemu ke tempat dia. Udah. Nah jadi untuk Sutra Koi itu lebih ke sekarang ke maintenance untuk Ya, perawatan teman-teman. jadi Jadi untuk teman-teman yang mungkin area rumahan sini ya. Tangerang Selatan terutama atau DKI sih masih kita cover karena banyak juga beberapa customer kita yang dari daerah DKI juga kita terima, gak ada masalah. Terutama untuk yang daerah Tangsel, perumahan ada Alam Sutra, ada BSD, Gading Serpong, Bintaro, Geraraya, semuanya lah. Pokoknya sekitaran sini sampai ke Karawaci pun kita juga. Keren. Bikin kolam juga. Bikin kolam juga. Wih, Ada. Jadi kita semuanya kerjasama lah, banyak lah. semuanya. Nah, kita berkawan pada semua orang. Itu aja sih. Aduh, kalau kita jalan sendiri nggak mungkin. Betul loh. Nggak mungkin jalan. Nah, nggak mungkin jalan ya kan. Makanya dengan ada Om Suba, ada Om Hendri, semuanya ya. Ya Ini semua kita harus kerja bareng. Betul. Jadi untuk penjualan marketing atau untuk apa ya? Untuk perkoian terutama. Nah. Perkoian itu karena kan komunitas. Makanya Om kita tuh melihat di sini tuh kenapa kita akhirnya main di breeding gitu kan. Karena kan beberapa kali tuh kita pameran di mall, di apa ya kan. Singgah gitu kan. Ternyata tidak semua itu bermain impor. Tidak semua tuh orang mau nge-space budget yang lebih untuk koi gitu kan. Bener. Karena kan masih menganggap koinya misalnya hanya sekedar untuk pemenuhan estetika dari rumahnya gitu kan. Dia punya kolam, punya apa, jadi yang belum serius gitu kan. Nah, market inilah yang kita sasar gitu kan. Jadi sehingga nanti kalaupun kita breeding, kita berharap nanti hasilnya oke, bagus, tidak kalah jauh dari ikan impor, tetapi dengan kualitas. Otomatis kalau kita yang breeding tentu kita bisa milih yang bagus-bagus kualitasnya, apalagi dari pattern ya kan. Larinya kemana? Seperti itu. Jadi dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi dengan penampilan kualitas yang tidak kalah. Gitu. Oke. Jadi memang tidak harus semua orang itu membeli ikan impor yang mahal dan ikan bagus yang mahal ya. Betul Om. Jadi tergantung kita tujuannya untuk apa dulu kan gitu. Misal untuk kolam taman, berarti ya jangan kasih ikan yang super. Jangan gitu, sayang nanti gitu kan. Kalau mati mah lebih sayang lagi gitu kan. Terus kolam rumah kalau kita hobi suka show ya jangan kasih ikan yang kelas pasaran, kita kasih kelas yang bagus. Jadi semua grade itu udah ada pasarnya. Nah, jadi kita tinggal mau larinya kemana. Terus saya juga jadi kemarin itu beberapa kali kita diskusi ya Om ya. Ini karena gini, pasar impor ini seharusnya harganya harus dinaik. Memang harus naik. Datanglah ikan yang dari Jepang itu betul-betul ikan yang bagus-bagus saja. Betul, itu setuju. Jangan sampai ikan yang murah, ikan yang ibaratnya kata orang ya
sampah lah Iya. ibaratnya kan, jangan sampai masuk lagi ke kita. Betul. Nah, kenapa pada saat sekarang ini yang kemarin itu kita pilih gitu kan, supaya yang masuk itu betul-betul ikan yang bagus. Yang bagus. Nah, sehingga kalau ikan bagus dari sana pun harganya juga sudah lumayan, ya kan? Dari sisi bisnis juga lumayan. Nah, sehingga apa nantinya? Kedepannya itu apa tuh, Om? Tujuannya itu ada range yang kosong yang menyisakan untuk lokalan, petani lokal. Bener, wah. Kalau misalnya dari bawah itu sudah diisi sama impor, yang kasihan tuh petani kita, Om. Bener. Yang kasihan tuh petani kita, karena sudah banyak beberapa komoditi, semuanya impor kan, karena dengan pasar bebas sekarang kan semua pada bisa masuk, ya kan? Yang akhirnya yang trennya adalah orang lokal, petani-petani lokal. Kayak contoh kemarin kan sempat masalah garam apa, akhirnya kan yang kasihan itu adalah petani lokal dengan banjirnya garam impor. Nah, kita pengennya tuh kalau bisa ke depan sama-sama semuanya menjaga ini ya, dari koi impor. Ya kalau bisa yang koi impor itu betul-betul yang bagus, sehingga harganya pantas juga untuk dihargai dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau sudah merata seperti itu, sehingga range yang kosong ini bisa diisi dengan orang lokal dengan hasil-hasil breedingan dari kawan-kawan kita, sehingga semua ekonomi bisa hidup. Iya, nah ini tolong banget nih untuk para dealer-dealer ikan koi impor. Kalau belanja ikan koi, iya yang kualitas saja. Jangan remu-remuan harga. Jangan banting-bantingan gitu kan. Karena kalau banyak ikan yang kelas pasaran dari Jepang masuk ke sini dengan jumlah yang terlalu banyak, akhirnya itu nanti ya memang orang kita juga yang kalah. Jadi petani-petani lokal Indonesia itu kayaknya udah sekarang pun udah banyak yang nyerah gitu. Nah itu memang beberapa 2 tahun terakhir kan saya ngomong ini, kenapa saya selipin tadi, karena kita melihat ada beberapa hal itu. Dulu saya waktu awal-awal hobi koi, Om, kan baru saya kan sejak pandemi. Saya ngambilnya juga di awalnya koi Banyuwangi, Blitar. Nah itu saya sampai beli ikan koi Blitar itu dengan itu harganya sampai lebih dari 1 jutaan, ya kan. Nah sekarang saya pernah nemu ikan tanco bagus, gede lagi ukurannya 30 cm ke atas, 40 malahan, masih dijual dengan harga yang ya tidak pantas lah gitu kan. Jatuh banget gitu kan. Sehingga saya miris lah melihat hal yang seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang harga impor tidak bermain di harga bawah, nah ini akan memberi space, akan memberikan ruang untuk petani-petani lokal untuk bisa kembali. Iya. Jadi petani-petani lokal itu bisa ngisi di betul itu ya, sekali, Om. Untuk standar harganya. Betul. Jadi kalau kita nyaingi harga ikan impor kan jauh ya. Nah, ya bukannya jauh sih. Kalau kualitas kan nanti kan nemu. Kita kan Om sering ikut show gitu kan. Nanti kan ada beberapa yang ikan lokal yang bisa ngalahin ikan impor. Iya benar. Nah, pada saat itu terjadi, harga ikan yang juara tersebut, walaupun ikan lokal, dia akan setara nanti. Iya. Karena dari sisi kualitas dia sudah bisa mengalahkan bahkan. Oke. Nah, benar. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Oke. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau ada waktu kita kesini lagi. Karena oke, ditunggu, Om. Saya juga ngejar waktu ini mau ke Gambir, takut macet nanti. Jangan sampai ketinggalan, Om. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Om, atas kunjungannya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di semua video berikutnya. Dah. Oke, bye.